Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Silvi Purwohekslin. Kali ini kita akan membahas tentang hikayat. Nah, apa itu hikayat? Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Nah, berarti hikayat ini berhubungan dengan cerita ya. Cerita apa sih yang masih kalian ingat? Pasti kalau tidak cerpen, novel, ya kan? Kenapa sih kita harus mempelajari hikayat? Alasan yang pertama adalah hikayat ini merupakan cerita warisan budaya yang harus kita lestarikan nih. Jadi, dengan cara tetap mempelajarinya. Alasan yang kedua adalah karena hikayat ini sebuah cerita, maka sudah dipastikan di dalamnya terdapat amanat yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi ya, bahwa hikayat adalah sebuah cerita, tapi bukan sembarang cerita. Karena hikayat merupakan cerita yang mengisahkan tentang kehebatan dan kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kemustahilan dan kesaktiannya. Nah, terbayang tidak? Agar lebih jelas, kalian bisa sambil membuka UKBM halaman 75, atau kalian bisa juga membuka buku BSI di halaman 108, atau kalian bisa juga nih mengetik di pencarian Google kalian hikayat Indra Bangsawan. Nah, nanti akan muncul cerita. Nah, itu adalah salah satu contoh cerita hikayat. Tapi apa sih bedanya antara hikayat dengan cerita-cerita yang lain? Nah, ternyata hikayat ini punya ciri atau karakteristik yang unik nih. Yang pertama adalah anonim. Nah, apa itu anonim? Anonim itu adalah tidak diketahui nama pengarangnya. Nah, hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu, masyarakat itu menyampaikan cerita dari mulut ke mulut atau secara lisan, jadi tidak diketahui nama pengarangnya. Ciri yang kedua adalah istana sentris. Nah, maksudnya adalah latar belakang cerita hikayat ini berpusat pada istana atau kerajaan. Jadi ceritanya diambil dari peristiwa sejarah zaman dulu. Boleh diambil semuanya langsung atau secara sebagian atau salah satu. Misalnya diambil nama kerajaannya saja atau salah satu tokohnya dan lain-lain. Ciri yang ketiga adalah bersifat statis. Nah, ini maksudnya adalah hikayat tidak mengalami banyak perubahan walaupun dulu disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Jadi tidak banyak mengalami perubahan isi ceritanya. Kemudian ciri selanjutnya adalah bersifat komunal. Nah, komunal di sini maksudnya adalah menjadi hak milik masyarakat. Mungkin karena anonim tadi ya, karena tidak diketahui nama pengarangnya siapa, jadi cerita hikayat ini menjadi hak milik masyarakat setempat. Misalnya, ada cerita hikayat yang lahir di daerah Jawa Barat, nah maka cerita tersebut menjadi hak milik warga Jawa Barat, begitupun yang lain. Ciri selanjutnya yaitu bersifat tradisional. Nah, di sini maksudnya meneruskan sesuatu yang masih dianggap baik, dari mulai kebiasaan, tradisi yang masih dianggap baik oleh masyarakat zaman dulu. Kemudian ciri selanjutnya adalah menceritakan kisah universal manusia. Nah, dalam hikayat itu pasti ada hal baik, ada hal yang buruk. Nah, kemudian selalu dimenangkan oleh hal yang baik tersebut. Ciri yang ketujuh adalah mengandung kemustahilan atau mengandung hal-hal yang di luar logika, yang tidak masuk akal atau di luar nalar. Nah, kalau kalian tadi sudah sempat membaca sekilas tentang hikayat Indra Bangsawan, di sana ada pernyataan yang menyatakan bahwa Syah Peri dan Indra Bangsawan lahir dengan pedang dan anak panah. Nah, itu kan sesuatu yang di luar logika kita ya, itu hal yang mustahil yang tidak mungkin terjadi. Nah, di dalam hikayat ini banyak mengandung hal-hal mustahil seperti itu. Ciri yang kedelapan adalah menceritakan kesaktian tokoh. Jadi, tokoh-tokohnya punya kesaktian. Misalnya contohnya bisa berjalan di atas air, bisa terbang, dan lain-lain. Ternyata cerita hikayat ini berbeda ya dengan cerita-cerita di zaman sekarang seperti yang ada di cerpen atau di novel. Tapi kenapa ya kita masih harus tetap mempelajari hikayat? Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Selain berfungsi sebagai media hiburan, hikayat juga berfungsi sebagai penyampai pesan moral atau nilai-nilai yang terjadi di dalam masyarakat kita nih. Nilai apa saja sih yang terkandung di dalam hikayat? Yang pertama, ada nilai religi atau agama. Nilai ini
biasanya berkaitan dengan ilmu agama, ditandai dengan adanya konsep nama Tuhan, kemudian surga neraka atau pahala dan dosa. Contoh misalnya, dalam Hikayat Indra Bangsawan ada kutipan seperti ini. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang untuk membaca kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Dari kutipan tersebut bisa menunjukkan adanya nilai religi atau agama ya, bisa dilihat dari kalimat membaca kunut dan bersedekah, itu berkaitan dengan ilmu agama. Maka kutipan tersebut mengandung nilai religi atau agama. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Nah, nilai moral ini biasanya berkaitan dengan perilaku, tentang tata susila, tentang budi pekerti yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Nah, kalau nilai sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya biasanya ada perbedaan status sosial antara si miskin dan si kaya dan lain-lain. Yang keempat adalah nilai budaya. Nah, biasanya nilai budaya ini yang berkaitan dengan sesuatu yang berkembang secara turun-temurun. Nah, yang seperti apa sih nilai budaya? Biasanya jika ada sekelompok masyarakat yang mempunyai adat atau tradisi tertentu yang jika ditinggalkan, mereka takut nih kena sesuatu atau terdapat musibah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari nilai budaya. Selanjutnya, nilai selanjutnya adalah nilai edukasi. Nah, kalau nilai edukasi ini sudah pasti ya yang berhubungan dengan pendidikan. Yang terakhir adalah nilai estetika. Kalau nilai estetika ini berhubungan dengan seni atau keindahan. Ternyata hikayat ini ceritanya cukup unik ya, dari mulai tidak punya nama pengarang, banyak hal yang mustahil, tokohnya sakti-sakti, kemudian latarnya juga dari peristiwa sejarah, dan juga yang paling penting ternyata hikayat ini mempunyai nilai-nilai yang di dalamnya dapat kita jadikan pelajaran nih untuk kehidupan kita saat ini. Dari mulai nilai agama, moral, sosial, budaya, edukasi, dan estetika. Nah, jadi sekali lagi ya, hikayat ini adalah sebuah cerita yang berlatar dari peristiwa sejarah yang berkisah tentang kehebatan dan kepemimpinan seseorang lengkap dengan kemustahilan dan kesaktiannya. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang materi hikayat di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Tapi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.